Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, baiklah kita pelajari sepotong ayat. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal sebanyak-banyaknya, dan bekalan yang paling sangat baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tersebut, sesuai seperti yang disampaikan, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia yang sedang kita berada di alam dunia ini menciptakan oleh Allah untuk kita, untuk kita berbuat. Tentu saja dalam apa yang kita berbuat, sebaik-baik perbuatan yang kita kerjakan adalah takwa, karena hasilnya sangat-sangat menentukan kepada kita tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita khuliqat lil akhirah, Allah menciptakan kita untuk akhirat, bukan untuk selama-lama di alam dunia, tidak. Bukan untuk berfoya-foya di alam dunia, tidak. Hanya kita ini untuk akhirat. Dengan kurun waktu yang tertentu kita akan akan menuju akhirat. Maka karena demikian sangat jelas yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, dunia Allah memberikan adalah kepada orang-orang munafik liyatazayyanu. Dunia diberikan Allah, kata Ibnu Abbas, kepada orang munafik untuk tazayyanu, untuk sebagai hiasan-hiasan dalam kehidupan, tidak memikirkan kepada masa depan dalam segala bentuk kehidupan. Apakah kekayaannya, kemewahannya, pangkatnya, jabatannya, alimannya, dan sebagainya. Liyatazayyanu, untuk mencari suatu kemegahan, suatu julukan yang luar biasa. Itu dunia Allah memberikan kepada orang munafik. Juga Allah memberikan dunia kepada orang kafir. Ini adalah liyatamatta'um, untuk mereka bersedap-sedap. Bersedap-sedap itu berbeda dengan tazayyanu. Tentu saja kalau tazayyanu itu serba mewah, serba mewah dalam kehidupannya. Artinya pakaian yang indah, kendaraan yang mewah, dan seterusnya, gedung yang serba sangat. Tetapi tamata'u itu bukan. Tidak arti bagi mereka gedung yang indah dan lain sebagainya, harta yang banyak, tidak. Mereka bersedap-sedap, artinya mengambil keputusan. Kadang-kadang mereka senang tidur bukan di rumah,
senang tidur bukan di hotel, senang makan bukan di restoran dan sebagainya. Kemana juga? Mereka yatama'atau. Kadang-kadang ke hutan, ke gunung, ke bermacam-macam tempat yang sangat-sangat rendah. Tetapi tujuan mereka adalah liyatamata'u. Adapun dunia yang Ibnu Abbas mengatakan diserahkan kepada orang mukmin. Liyatazawwadu. Untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Baik itu kepentingan dunia maupun untuk kepentingan akhirat, lebih-lebih kepentingan akhirat. Tidak dilarang dalam agama untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak. Sayyidina Ali mengatakan, harta yang banyak itu tidak mencegah daripada seseorang manusia daripada sifat zahid. Orang zahid. Artinya harta yang memang boleh banyak. Segala-galanya boleh, segala-galanya. Tetapi bukan itu merupakan tujuan utama. Maka tepat sekali kata Sayyidina Ali, tidak ditegah dalam agama mencari harta, mencari kemegahan, pangkat jabatan sebanyak-banyak, setinggi-tingginya. Hal yang demikian tidak mencegah daripada perbuatan zahid. Maka dalam hal tersebut kita harus ingat pesan Allah, yaitu tazawud, mencari bekalan sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, apa kata Sayyidina Umar? Aqyasul kaisi at-taqi wa ahmakul hamaki al-fujur. Itu kata Sayyidina Umar. Sepandai-pandai orang yang pandai, orang yang bertakwa. Sepandai-pandai orang yang takwa, sepandai-pandai orang yang pandai adalah orang takwa. Wa ahmakul hamaki al-fujur. Sebodoh-bodoh orang yang bodoh adalah orang yang melaksanakan perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan berdosa. Maka sangat tegas kata Sayyidina Umar yang demikian. Menyatakan tidak ada orang yang pandai. Yang pandai orang takwa. Kenapa orang takwa bisa pandai? Karena orang yang takwa yang disebutkan dengan istilah imtisalu awamirillah wajitinabu nawahi. Menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian orang takwa orang pandai. Apa yang diperintah oleh Allah. Karena dia tahu bahwa Allah sebagai khalik, dia sebagai makhluk. Allah berpesan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pesan Allah. Orang pandai mengerti. Wahai manusia, abdikan dirimu kepada Allah. Karena Allah itu yang khalik, sebagai yang menciptakan kita. Dan Allah sebagai khalik, kita sebagai makhluk. Yang demikian, perbuatan yang demikian itu la'allakum tattaqun. Kalau la'alla disebut dalam Al-Quran itu bukan litaraji. Itu adalah litahko. Dengan makna pasti.
kamu orang yang menjadi orang-orang yang takwa. Alhamdulillah, para kita pada jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah telah memberikan nilai kepada kita. Kita selalu mencari bekal yang sebaik-baiknya, itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal tersebut, untuk mencapai sifat ketakwaan kita kepada Allah, tentu punya jalan, punya konsep. Yang pertama, ayyulahidal insanu annahu abdun zalil wala yanbaghi lizalil ayyasil aziz li'anna nasiyatahu biadi. Ayyulahidal insanu, manusia dianjurkan untuk memerhatikan sedalam-dalamnya. Karena dalam bahasa mulahadah itu dengan sedalam-dalamnya perhatian, bukan sekilas. Yang disebut dengan bahasa sufi adalah tafakkur. Tafakkur. Memikirkan tentang diri kita. Siapa kita? Dan siapa Allah? Maka karena demikian dikatakan ayyulahidal insanu, manusia diharapkan untuk memerhatikan kepada pribadi dia manusia. Apa yang harus diperhatikan? Annahu abdun zalil. Kita manusia tidak lebih daripada sesuatu yang hina. Kita orang yang hina, makhluk yang hina. Kalau kita perhatikan, kenapa kita perhatikan sehingga kita mendapati sebagai natijahnya orang yang hina? Karena Allah telah menciptakan kita mimma'in mahin, daripada sesuatu yang hina, air yang hina. Maka dalam hal tersebut kita harus sadari bagaimanakah keadaan kekayaan kita, pangkat kita, jabatan, kealiman kita dan sebagainya. Seyakin-yakinnya bahwa kita harus perhatikan bahwa diri kita hamba yang hina. Wa anna rabbahul qawiyul aziz. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat lagi maha perkasa, yang sampai menentukan bermacam-macam hal di alam bumi. Menciptakan ini, ciptakan itu dan sebagainya. Termasuk kita yang perlu setiap hari, setiap saat kita tafakkur. Tafakkur sekurang-kurang sejenak setelah salat. Masya Allah. Dengan demikian, wa anna rabbahul qawil aziz la yanbaghi lizalil ayya'siyal aziz. Tidak sewajarnya bagi kita yang hina ini berbuat maksiat, melanggar daripada ketentuan-ketentuan Allah, daripada segala perintah-perintah Allah, kita langgari. Artinya kita tidak berbuat, itu maksiat. Atau terus kita berbuat perkara-perkara yang dilanggar oleh Allah, yang dilarang oleh Allah dalam segala bidang, baik dalam mencari kedudukan, mencari harta dan sebagainya, mencari ilmu bahkan dan sebagainya. Itu harus kita perhatikan sedalamnya. Tidak boleh dalam bentuk apapun, sekecil apapun tidak boleh kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyatazakkara ihsanallah fi jami'il ahwal. Kita selalu mengingat ihsan Allah
Fi jamil ahwal. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan harta, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah ihsan Allah. Ataupun yang disebut dengan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi jika kamu bersyukur kepada Allah tentang nikmat yang telah memberikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sangat banyak. Banyak sekali. La tuhsuha qala Syekhuna Al-Mahalli ay bil adad. Dengan bilangan tidak. Tetapi kata Syekhuna Syekh Kalbi, tidak bisa kita hitung bil adad. Awa amma bil jinsi boleh. Jenis dengan secara jinsi. Artinya ada jenis ukhrawi, ada jenis duniawi. Ada yang iktisam, ada yang wahbiyun. Harus kita berusaha. Untuk kita jadi orang kaya, berusaha. Zanudiya lis-shalah min yaumil jum'ah wasau ila dzikrillah wa idza qudiyatis shalah fantasiru. Bermakna apa? Kita tidak boleh diam untuk mencari anugerah Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka karena demikian, mudah-mudahan kita selalu sadar, selalu kita minta kepada Allah segala nikmat yang Allah berikan pada kita, kita syukuri. Mensyukuri nikmat Allah yang pertama adalah bita'ah. Dengan perbuatan-perbuatan taat itu mensyukuri. Tanda mensyukuri. Adapun tidak kita mensyukuri nikmat Allah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan pada maksiat. Itu secara garis besar. Secara garis besar, sekalipun ada penjelasannya, ini disebut di dalam kitab, termasuk kata Ibnu Hajar, kata Ibnu, yaitu Athaillah di dalam kitab hikamnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa konsep yang lain untuk mencapai takwa, karena mengingat waktu terbatas, maka dalam hal ini, inilah yang dapat saya sampaikan. Di mana terdapat kekurangan, kekhilafan, dan sebagainya, saya minta supaya diberikan kemaafan. Amin ya mujibas.